Halo semua, ketemu lagi di channel Legenda Otomasi, channel yang membahas tentang teknologi IoT, automation, dan juga Industri 4.0. Baik, hari ini kita akan membahas lagi pengenalan MQTT setelah video pertama kemarin. Kita bahas dasar-dasarnya yang ada di localhost. Kali ini kita coba untuk mempublish data tersebut ke cloud. Jadi kita rehash lagi kemarin materinya. Dasarnya adalah ini ada MQTT broker dan juga MQTT clients. Analoginya kita ada sensor suhu seperti itu. Nah, sensor suhu ini dia mempublish suatu topik yang berupa temp atau temperatur dengan value 75 derajat Fahrenheit. Lalu broker akan menyimpan sementara sampai suatu saat si MQTT client yang ada di komputer dan juga mobile devices dia akan subscribe berupa topik temp yang bernilai 75 derajat Fahrenheit tadi. Lalu si brokernya akan mereplay atau membalas dengan publish value-nya yaitu 75 derajat Fahrenheit. Jadi sama dengan komputer, si mobile device-nya juga akan menerima data yang sama. Oke, kita mulai hari ini kita menggunakan Node-RED ya. Jadi saya sudah setup Node-RED di AWS. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pakai cloud yang lain seperti GCP atau Google Cloud Platform ataupun Azure, tidak masalah, yang penting platform adalah Node-RED. Node-RED ini sangat multifungsi ya, jadi kita misalnya mau bikin dashboard, mau mengkonversi data, atau bikin aplikasi-aplikasi yang agak rumit dikit ya, asal ngerti JavaScript, itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Oke, kita mulai. Yang kemarin kita pakai tools yang namanya MQTT Broker. MQTT Broker ini dia fungsinya simulasi data dari ground atau dari komputer lokal. Nanti kita akan coba push data ke cloud yang berupa dashboard Node-RED ya. Nah, kita coba dulu bikin Node-RED-nya di dashboardnya. Kita perlu yang namanya dashboard. Kita install dulu si Node palette-nya. Dashboard. Nah, ini set dashboard. Kita cek yang ini saja ya. Oke, udah install semuanya. Kita lihat. Nah, di sini ada banyak sekali widget, bisa pakai numeric untuk memunculkan angka, teks, date picker ini untuk tanggal. Lalu kita nanti pakai gauge. Nah, kita pakainya gauge sama teks ya. Gauge ini untuk simbol berupa jarum seperti itu. Kita coba track di sini sama teks di sini. Oke. Pertama-tama kita harus menentukan dulu topiknya. Topiknya di sini kita coba analogikan mengukur power meter ya, atau kelistrikan seperti itu. Nah, kita butuh namanya node MQTT in atau MQTT input. Kita cek di bagian network, kita ada MQTT in di sini. Nah, MQTT ini fungsinya adalah menangkap atau menerima data yang dipublish, yang disubscribe dari si klien tadi, lalu ditampilkan di dashboard. Oke, kita butuh tentukan topiknya apa tadi, misalnya power meter atau PM ya, PM slash apa ya, voltage servernya localhost. Oh sorry, kita harus set servernya adalah MQTT. Nah, ini kita pakai MQTT dashboard ini. Jadi HiveMQ ini adalah semacam broker, public broker. Jadi semuanya bisa pakai, tapi resikonya adalah semua orang bisa melihat data yang kita kirimkan ke cloud. Jadi HiveMQ ini dia open source, open for public maksudnya. Jadi ada versi enterprise, kita juga bisa memakainya dengan
bebas gitu ya. Jadi ada dashboardnya, lalu ada kliennya juga. Nah, ini ada brokernya, broker hvmq.com 183. Kalau pakai WebSocket dia pakai per 8000. Di versi lain kita pakai yang versi broker.mqtt-dashboard.com ya. Nah, ini server MQTT-nya si HiveMQ tadi. Kita pakai port standar 1883 ya. Lalu kita cek security-nya atau keep alive-nya ini 60. Organization. Security-nya tidak perlu karena tidak pakai username dan password. Oke, kita add. Kita tentukan topiknya adalah PM/voltage kali ya. PM/voltage. PM/voltage. Lalu QoS-nya kita pilih 2. Ini masing-masing ada definisinya, tapi kita biasanya kita pakai yang 2. Kita cek outputnya yang auto detect, bisa string, bisa buffer. Oke, dan lalu kita drag ke teks sama ke gauge. Oke, kita set teksnya dulu. Kita harus pastikan dulu ini ada grup. Kita setting grup, namanya misalnya tes MQTT. Nah, ini tabnya juga kita harus ngeset tabnya. Kita namakan home aja ya, home, dan ikonnya adalah dashboard. Oke, lalu kita bisa set yang lain. Ini add. Nah, ini labelnya biasa saja, dia akan secara default akan memilih teks dan format value-nya adalah message.payload. Oke. Dan lalu yang gauge kita bisa, ini kita harus tentukan lagi tes MQTT ya. Ini satu home atau satu grup dengan yang tadi ya, tes MQTT. Kita juga pilih gauge. Nah, kita kasih label misalnya apa ya, voltage. Unitnya ini adalah V atau tegangan. Lalu kita pilih range-nya misalnya minimum adalah 200 volt atau 200 volt ya. Maksimumnya misalnya 500 volt. Oke. Dan yang ini tadi kita kasih label juga voltage. Nah, satu kita deploy untuk menyimpan perubahan dan mengeksekusi flowchart-nya. Oke, sekarang kita cek di bagian dashboard ya. Dashboard. Klik. Atau teman-teman bisa langsung akses ke nomor IP-nya ini port 1880/UI ya, atau user interface. Nah, ini kita lihat di sini ada tulisan tes MQTT. Di sini ada teks, lalu juga ada gauge ya, yang tadi sempat kita setting minimum 200, maksimum 500. Nah, kita akan coba mengirimkan data yang ada di localhost ke node yang ada di cloud. Jadi kalau misalnya kita set yang ini tadi, nah kita tentukan tadi servernya adalah di HiveMQ dengan hostnya broker.hivemq.com. Nah, ini secara default kita pilih protokol yang MQTT ya. Ini ada WebSocket atau WS. Kita pilih yang MQTT. Portnya adalah 1883. Passwordnya dan username adalah kosongin aja. Kita nggak perlu password. Langsung connect. Oke. Nah, di sini kita bisa menentukan tadi adalah topik ya, topik sama value-nya atau nilainya. Tadi kita buat topiknya adalah PM atau power meter/voltage. Berarti kita tuliskan di sini juga PM/voltage. Nah, kita misalnya tentukan nilainya
380 volt ya. Kita publish, lalu di sininya, nah di bagian dot rate-nya sudah muncul nilai 380. Atau kita ubah misalnya lagi berapa nih ya, 420 misalnya, 420. Nah, publish 420 ini berubah ya. Nah, jadi yang MQTT Port ini aplikasi ada di laptop saya atau di localhost. Yang di Node-RED ini, IP ini di cloud. Ya, sebenarnya ada banyak sekali tools atau dashboard yang bisa kita pakai, misalnya Thingsboard. Thingsboard ya, kalau misalnya teman-teman pernah pakai. Nah, ini ada Thingsboard. Thingsboard ini open source, teman-teman bisa pakai juga. Ada yang versi enterprise, tapi memang berbayar dan fiturnya lebih banyak. Ini kita bisa pakai PLC atau microcontroller, atau gabungin ke SCADA yang ada juga bisa. Atau versi Indonesia punya, lokal punya nih, goiot.id ini buatan teman-teman yang ada di Depok ya. Dia support MQTT juga, nanti teman-teman bisa pakai, bisa coba di sini MQTT juga. Nah, ini lumayan oke dashboardnya ya. Nanti coba sendiri ya. Di sini ada banyak fitur, alarm, event rule, mesin to mesin, banyak sekali, ada database, dan dia mendukung PLC dan juga HMI juga. Oke. Nah, ini tadi kita ketikkan teks ya, ada 420. Ini juga ada teks, ini juga ada gauge. Kalau misalnya kita pengen nambahin misalnya grafik misalnya, kita cari yang grab. Oh, ini chart, namanya chart di sini. Chart, grupnya sama tadi, ada test MQTT. Labelnya kita cari misalnya grafik voltage atau voltage graph. Kita biarkan saja nanya line chart, minimumnya adalah 200, maksimumnya adalah 500 volt. Itu kita drag dari input ke voltage graph tadi. Nah, oke. Kita deploy, kita cek. Nah, berhasil, berarti kita set di sini udah muncul ya voltage graph. Nah, kita coba tambahin lagi value-nya di MQTT broker, misalnya 400 volt. Publish. Nah, udah mulai muncul lagi. Kita tambahin lagi misalnya 360 volt. Nah, ada garis ya berarti ya. Udah ada line, kita terlihat misalnya lagi 440 volt. Publish. Nah, ada garis linear, lalu dia naik lagi seperti itu. Nah, cukup sederhana ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Toolsnya juga banyak. Tadi juga sempat saya singgung atau sempat saya mention Thingsboard IO. Lalu juga ada punya teman-teman automation. Ini ada goiot.id. Silahkan teman-teman coba sendiri, explore sendiri. Oke, dari saya cukup segitu dulu. Terima kasih. Tolong untuk di like, lalu subscribe ke channel kita. Tunggu video-video.